Selamat datang, salam jumpa. TV Kita Channel hadir lagi dengan informasi menarik untuk Anda. Sebelum dimulai, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika Anda suka video ini. Agar Anda tidak ketinggalan info-info terupdate dari TV Kita Channel. Untuk memeriksa ahli dan saksi dari pihak pemohon, tolong dihubungkan ke ahli dan saksi untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Mana ini? Oke, ini Pak Bernard sudah muncul. Ya. Ini teman satu angkatan saya waktu S3 ini. Tapi beliau rambutnya sudah putih. Selamat pagi, Bro. Saya masih hitam. Terus yang ketiga saksi sudah siap ya? Baik, kalau begitu kita sumpah terlebih dahulu ahli Pak Dr. Bernard Tanya SHMH. Petugas Bapak Pendeta, ada yang hadir di situ untuk mendampingi sumpah? Baik, saya persilahkan Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Kepada ahli Dr. Bernard Tanya SHMH, ikuti lafaz janji yang saya tuntunkan sebagai agama Kristen. Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya. Kepada saksi sekaligus 3 orang, Pak Herminus, Pak Abraham, dan Pak Firdaus Nahak. Saksinya 3 orang. Mohon izin Yang Mulia. Ya. Berdasarkan koordinasi pagi ini terjadi perubahan karena yang satunya tiba-tiba berhalangan, karena itu diganti. Saksi yang nomor 1 Yang Mulia itu digantikan oleh saksi yang ada di urutan nomor 6. Yohanes Germanus. Yohanes Hermanus. Ya, Germanus. Halaman 3 nomor 6 Yang Mulia. Ya, jadi 1 Yohanes Hermanus, Abraham Leki, dan Firdaus. Siap Yang Mulia. Oke. Semuanya beragama Katolik, Yang Mulia, silakan. Saudara Yohanes Germanus Serang. Saksi pertama. Saksi kedua atas nama Agustinus Rubiante Mau. Ya. Saksi ketiga atas nama Fridus Nahak. Jadi saksi pertama kami Yang Mulia itu ada di halaman 3 nomor 6 atas nama Yohanes Germanus. Saksi nomor 2 ada di halaman 2 itu nomor urut kedua titik 1 Agustinus Rubianto Mau. Sementara saksi ketiga itu juga di halaman 2 nomor urut 3 atas nama Fridus Nahak. Baik, itu tiga-tiganya Katolik. Iya. Jadi diulangi. Nomor 1, saksi nomor 1 ada di daftar saksi kita halaman 3 nomor 6.1 atas nama Yohanes Germanus. Di halaman 3 nomor 6.1 atas nama Yohanes Germanus. Saksi kedua ada di halaman 2 poin 2.1 atas nama Agustinus Rubianto Mau. Saksi terakhir, saksi ketiga halaman 2 nomor 3 atas nama Fridus Nahak. ya. Silakan Yang Mulia. Baik, tiga-tiganya sudah siap. Beragama Katolik, tangannya diangkat dengan 3 jari. Persilakan. Ikuti lafaz yang saya tuntunkan. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya
akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, makasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Bapak Pastor Romo yang sudah mendampingi pengambilan sumpah. Silahkan para saksi untuk duduk di tempatnya. Kita akan memeriksa terlebih dahulu ahli Pak Dr. Bernard Tanya. Silakan Pak Bernard, waktunya 10 menit ya maksimal, kemudian nanti dilanjutkan dengan pendalaman. Ya, silakan Pak Bernard. Terima kasih Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi yang mulia. Karena waktu terbatas, saya akan membaca beberapa pointers dari makalah yang sudah saya sampaikan ke persidangan ini, dan saya akan menyorot terkait dengan dalil-dalil yang diajukan pemohon dari sisi hukum dan filsafat. Pada bagian awal keterangan saya yang mulia, saya ingin memberi catatan terhadap unsur filosofis pemilu dan pemilu kada. Pemilu merupakan modus vivendi untuk rekrutmen politik. Konstitusi dan undang-undang menempatkan pemilu sebagai aktivitas demokrasi yang beradab, karena di situ diberi pendasaran asas, baik jurdil maupun luber. Asas-asas tersebut merupakan patokan nilai dan menentukan tentang apa yang seharusnya dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan. Dalam terminologi filsafat hukum, asas-asas itu mendapat tempat sebagai anima legis atau the soul of law dari undang-undang pemilu kada, dan ukuran bagi kenormalan dan ketidaknormalan pelaksanaan aturan-aturan pemilu kada. Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia, mengabaikan asas-asas tersebut sama artinya dengan mengabaikan seluruh bangunan dari undang-undang pemilu kada dan seluruh aturan turunannya. Postulat utama menyangkut asas, terutama di bidang hukum, adalah jika alasan hukum hilang, maka lenyap pula hukum itu. Begitu pula, jika aturan-aturan penyelenggaraan pilkada sebagai derivasi dari asas-asas di atas dilanggar, maka harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas-asas tersebut. Asas luber adalah imperatif nilai untuk menjamin hak konstitusional pemilih dalam menentukan pimpinannya secara langsung, tanpa tekanan dan rekayasa. Dalam konteks ini, tidak boleh ada administrasi, prosedur, dan mekanisme yang dibuat oleh penyelenggara yang potensial maupun nyata-nyata menghambat atau menyesatkan pemilih dalam menjalankan hak konstitusionalnya untuk memilih. Asas umum bebas dan rahasia atau luber harus ditegakkan dalam rekrutmen politik untuk menjamin bahwa demokrasi benar-benar merupakan pemerintahan dan kekuasaan dari rakyat dan oleh rakyat dalam arti yang sebenarnya. Yang kedua, jujur dan adil merupakan imperatif nilai untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu inkasu pemilu kada dijalankan secara benar sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan oleh hukum. Prosedur-prosedur yang benar harus dijalankan agar penyelenggaraan pemilu memang taat aturan. Prosedur dan mekanisme yang valid
harus dijamin agar penyelenggaraan pemilu dipastikan tidak disusupi oleh rekayasa dan manipulasi dalam jenis dan bentuk apapun, termasuk rekayasa administrasi pemilih. Begitu juga prosedur dan mekanisme yang adil harus ditegakkan agar penyelenggaraan pemilu dipastikan berjalan fair, netral, dan tidak memihak salah satu calon. Sedangkan mandiri dan imparsial merupakan imperatif nilai yang mengikat penyelenggara untuk menjalankan tugas dan kewajiban secara tegak lurus, dalam artian keteguhan menjaga integritas sebagai penyelenggara pemilu dan garis lurus dalam makna keteguhan menjalankan tugas berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Mandiri menunjuk pada bebas dari campur tangan, tekanan dan paksaan baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain atau teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Begitu juga dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan. Penyelenggara pemilu harus terbebas dari intervensi pihak luar dan terbebas dari konflik kepentingan dengan pihak-pihak yang berkompetisi dalam pemilu. Sekalian itu merupakan prasyarat bagi independensi penyelenggara pemilu yang dapat diuji melalui kenyataan bahwa mereka tidak terikat dalam konflik kepentingan dan atau faktor semangat pertemanan dengan pihak-pihak yang berkompetisi dalam pemilu. Dengan demikian, pemilu yang diberi pendasaran asas-asas tersebut harusnya tidak boleh diperlakukan sebagai pragmatisme yang simplistis, berdasarkan rasionalitas, intrik dan siasat, melainkan harus dijalankan dalam rasionalitas nilai-nilai atau word rationalities seperti dikemukakan oleh Max Weber. Artinya, cara yang dipilih untuk mencapai tujuan harus dapat dibenarkan dan dapat dites dengan kriteria asas dan moral. Dengan kata lain, asas-asas pemilu dalam konteks rezim pemilu tidak sekedar aksesoris yang boleh diucapkan sambil lalu. Sebaliknya, asas-asas tersebut berfungsi dan harus difungsikan sebagai alat ukur kenormalan seluruh proses pemilu. Alat ukur dimaksud itulah yang mengambil wajah sebagai aturan dan prosedur pemilu. Seluruh aturan dan prosedur pemilu wajib ditaati agar demokrasi yang beradab itu tetap terjaga. Dalam konteks menjaga demokrasi yang beradab itu pula, maka berbagai ragam kecurangan perlu dan harus dipersoalkan, termasuk dugaan pelanggaran yang didalilkan pemohon. Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia, menurut hemat ahli, lewat beberapa putusan yang telah diambil oleh Mahkamah telah mengambil posisi yang tepat dalam menjaga demokrasi yang beradab itu, yang mendasarkan pada asas-asas yang sangat tinggi nilainya. Misalnya, melalui putusan nomor 41 tahun 2008 PHPU, perselisihan hasil pemilu kada Jawa Timur, Mahkamah berpendapat bahwa untuk mencapai demokrasi yang substansial, maka MK tidak dapat dibelenggu oleh penafsiran sempit terhadap peraturan perundang-undangan. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif dapat menjadi pertimbangan dalam memutus perselisihan hasil pemilu. Mahkamah mendasarkan dan menggunakan pendekatan keadilan substansial atau substantial justice untuk mempersoalkan electoral process atau proses pemilihan. MK tidak hanya melakukan perhitungan kembali hasil perhitungan suara, tetapi juga menggali keadilan dan menilai dan mengadili hasil perhitungan yang diperselisihkan. Ancaman yang cukup serius terhadap demokrasi yang beradab adalah apa yang dikenal dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, Pak dan Bernard, masif. waktunya tinggal 2 menit, Pak Bernard. Oh ya.
Baik Yang Mulia, beberapa hal yang perlu saya sampaikan Yang Mulia soal TSM. Terstruktur adalah keterlibatan penyelenggara atau pihak kekuasaan lain atau bersama-sama dengan pihak lain dalam berbagai pelanggaran, dalam berbagai penyimpangan yang menyebabkan pengaruh pada hasil suara yang diperoleh masing-masing calon. Sistematis adalah adanya persekongkolan. Persekongkolan selalu merupakan kesatuan kehendak. Ada meeting of minds atau meeting of wills di antara para pelaku. Dan masif adalah baik perbuatannya maupun akibatnya menyebar ke seluruh tahap dan menyebar ke seluruh bagian yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Hal seperti ini harus diadili dan harus diperhatikan oleh Mahkamah agar tercapai pemilu yang beradab dan keadilan yang substantif. Sekian Yang Mulia, terima kasih. Terima kasih Pak Bernard. Dari Hakim, cukup? Cukup ya. Sekarang dari pemohon, silakan. 1-2 pertanyaan pendalaman, saya persilakan. Baik, Yang Mulia, saudara saksi saksi ahli yang kami hormati, terima kasih atas penjelasannya. Tadi saudara sudah menjelaskan secara sistematis dan runtut tentang saudara ahli apa bisa mendengarkan? Pak Bernard, sudah dengar ini ada pendalaman yang akan disampaikan oleh pemohon. Pak Bernard? Masih di mute Yang Mulia. Pak Bernard? Tolong itu teknisi dihubungkan bagaimana itu? Hah, sinyalnya? Nah, itu yang merah itu. Nah. Ya, coba di telepon supaya segera. Ini begini ini yang silahkan disambungkan kembali teknisi, sinyal dari sana atau dari mana, dicek segera. Kalau nggak bisa ditelepon dulu sana. Oh iya, iya menunggu dulu sebentar, baru dihubungi masih putus. Ada bukti tambahan dari pagi sudah diserahkan dari pemohon? Bukti tambahan sudah diserahkan? Sudah diserahkan Yang Mulia. Oke, dari termohon bukti tambahan sudah tadi? Ada bukti tambahan Yang Mulia dari kami. Sudah ya? Sudah diserahkan tadi. Baik. Dari pihak terkait bukti tambahan sudah? Terkait ada satu yang Mulia cuma masih dileges, sebelum sidang selesai nanti kita akan serahkan Yang Mulia. Satu. Ya, segera saja. Baik Yang Mulia. Ya. Dari Bawaslu ada bukti tambahan? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada. Baik, terima kasih.
Ya, sudah Pak Bernard, sudah tersambung kembali. Ini akan dimulai pendalaman dari hakim dianggap cukup, sekarang dari pemohon. Saya persilakan, pemohon. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, terima kasih karena sudah memberikan keterangan yang terstruktur dan sangat sistematis yang telah menjelaskan imperatif nilai konstitusional yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilu. Saudara tadi sudah mengatakan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap asas-asas tersebut dalam proses penyelenggaraan pemilu, maka hasilnya menjadi cacat atau hasilnya adalah batal demi hukum. Yang ingin saya perdalam di sini adalah terkait dengan mekanisme administratif dalam hal pembuatan DPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di sana dikatakan bahwa maupun peraturan KPU yang mengatur mengenai pemutahiran DPT, di sana diatur bahwa pemilih yang berdomisili di wilayah inkasu Kabupaten Melaka yang memiliki NIK itulah yang harus masuk dalam daftar pemilih tetap. Dalam perkara Akuo ditemukan ribuan dipersingkat NIK. kuasa pemohon. Ya, terima kasih Yang Mulia. Ditemukan cara pembuatan DPT dan penggunaan DPT secara melawan hukum. Misalnya 1-2 hari atau 1 minggu menjelang pemilihan, DPT tersebut ditarik oleh KPU. Lalu nomor urut itu dirubah secara sepihak oleh KPU tanpa melalui rapat pleno. Lalu kemudian, oleh karena rapat tidak dilakukan melalui rapat pleno, sudah barang tentu tidak ada berita acaranya. Dan juga ditemukan ada rekayasa NIK atau NIK siluman, rekayasa NKK atau NKK siluman, nama identik, NIK identik, tapi tersebar di banyak TPS. Ya. Dan juga ada yang ditemukan NIK yang dimiliki oleh pemilih di mana namanya sama persis, NIK-nya sama persis, tapi nama yang memiliki NIK tersebut berbeda-beda. Apakah proses pembuatan dan penggunaan DPT seperti ini melawan asas-asas imperatif konstitusional yang saudara ahli sudah jelaskan tadi? Terima kasih. Silakan Pak Bernard langsung direspon. Baik Yang Mulia, saudara pemohon, tadi saya sudah singgung mengenai imperatif nilai dari jujur dan adil. Itu sebenarnya imperatif nilai dalam penyelenggaraan pemilu agar seluruh proses dalam rangkaian prosesi pemilu dari hulu sampai hilir itu harus dipastikan berjalan sesuai dengan aturan dan dijalankan penuh integritas. Maka ada terminologi mengenai pemilu yang berintegritas. Mengapa dua hal itu penting? Harus dijalankan berdasarkan aturan dan prosedur yang sudah ditentukan dan harus berintegritas. Lagi-lagi oleh karena konstitusi menempatkan pemilu sebagai aktivitas yang beradab. Kita tidak ingin kembali ke rekrutmen politik yang penuh gesekan dan intrik yang dianggap uncivilized. Tapi kita mengidealkan bahwa seluruh aktivitas politik termasuk pemilu harus dijalankan secara beradab. Dalam konteks itulah segala rekayasa atau dugaan rekayasa atau dugaan manipulasi baik itu bersifat administratif apalagi prosedural dan juga kebijakan itu dianggap harus dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap asas atau imperatif nilai yang mendasari pemilu dan termasuk pemilu kada, yaitu adil dan
jujur. Begitu, saudara pemohon. Baik. Satu lagi, saya persilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Di dalam rangkaian pemilihan ini dimandatkan oleh undang-undang agar penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU dan Bawaslu bertindak mandiri sesuai dengan perintah konstitusi dalam pasal 22 yang diderivasi dalam Undang-Undang 10 tahun 2016. Dalam konteks penyelenggaraan pemilih, apa pendapat saudara ahli terkait dengan ditemukannya fakta keterlibatan Ketua KPU dalam penyelenggaraan pemilu dalam berkampanye untuk mendukung salah satu calon dalam hal ini calon 01 dan juga kampanye Dr. Simon Nahar yang menjanjikan uang kepada para fukun. Para fukun adalah kepala suku yang ada di Melaka, dijanjikan untuk diberikan uang jika yang bersangkutan dipilih. Dalam konteks ini telah bertentangan dengan pasal 78 dan pasal 178 Undang-Undang 10 tahun 2016. Apakah fakta ini menurut ahli merupakan pelanggaran terhadap asas kemandirian dari penyelenggara pemilih? Terima kasih. Silakan Pak Bernard direspon. Baik Yang Mulia, saudara pemohon, wasit atau lembaga wasit di manapun di dunia ini haruslah netral. Tidak boleh ada kepemihakan. Perlakuan yang bias dan memihak kepada salah satu pihak itu yang disebut unfair. Padahal proses pemilu yang jujur dan adil itu harus fair. Saya tidak sampai pada detail fakta, tetapi jika itu yang terjadi, maka itu adalah pelanggaran terhadap prinsip atau imperatif nilai kemandirian seorang penyelenggara atau lembaga penyelenggara. Karena maksim yang melekat pada penyelenggara adalah netralitas. Lembaga wasit harus netral, tidak boleh memihak. Dalam konteks itulah kepemihakan, kalau itu yang terjadi, maka itu harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu. Tinggal saja dimensinya apakah terindikasi terstruktur, sistematis, dan masif. Itu yang akan menentukan dan menjadi dasar pertimbangan mahkamah lewat beberapa putusan yang pernah dikeluarkan oleh mahkamah. Demikian pemohon. Yang Mulia, isu money politik belum diadres oleh ahli. Ya, ada janji-janji itu money Ada politik. janji-janji untuk memberikan uang kepada para fukun atau kepala suku jika yang bersangkutan dipilih. Ya, itulah yang dikatakan sebagai penyuapan. Janji apapun terhadap penyelenggara negara merupakan tindak pidana yang serius. Atau janji apapun yang dilakukan oleh penyelenggara negara itu adalah pelanggaran yang serius. Dan kalau itu terjadi dalam rangka untuk memihak kepada salah satu pihak, maka itu adalah pelanggaran sangat serius dari sisi asas-asas pemilu dan dari sisi moral dan serta dari sisi hukum. Itu adalah pelanggaran yang cukup serius kalau kita lihat dari sisi asas. Makanya sejak awal saya katakan, membaca undang-undang pemilu dan memperlakukan pemilu tidak sekedar sebuah pragmatisme yang bisa dianggap sambil lalu, tetapi membicarakan sesuatu yang esensial untuk membangun bangsa ini, yaitu demokrasi yang beradab. Pemilu diatur sedemikian rupa, diberi pendasaran dengan asas-asas yang sangat tinggi agar tercipta politik yang beradab. Begitu Yang Mulia dan juga pemohon. Baik, terima kasih pemohon. Cukup. Sekarang termohon ada yang mau ditanyakan atau didalami? Ada, terima kasih Yang Mulia. Ya.
Selamat pagi saudara ahli. Selamat pagi. Bisa dengar suara saya? Ini sekarang Pak Ya, Bernard cukup jadi jelas. termohon, ya, kuasa hukum termohon atau KPU. Silakan. Baik, saudara ahli bisa dengar suara saya? Ya, Ya. terdengar. Terhadap dugaan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif oleh salah satu pasangan calon terhadap penyelenggara yang ketika itu semuanya sudah diupayakan, ada pelaporan segala macam, tapi tidak terbukti. Ya, itu bagaimana gitu kan menurut pandangan saudara ahli? Itu yang pertama. Ya, kalau ya, baik. Ya, kemudian yang kedua terhadap dugaan pelanggaran adanya keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon oleh penyelenggara, kemudian itu sudah dilaporkan ke lembaga yang secara resmi ada ruang ketika ada dugaan pelanggaran itu, dan itu dinyatakan tidak terbukti dan dihentikan. Apakah itu dapat dikatakan seperti yang saudara ahli sampaikan tadi, ada keberpihakan seperti itu? Ya. Ya, sudah dua. Jadi, ya. Sebentar itu dulu yang mulia. Ya, itu sudah dua. Silakan Pak Bernard direspon. Siap yang mulia. Pembuktian di persidangan atau pembuktian hukum tidak didasarkan pada persangkaan, tetapi pada fakta dan alat bukti. Jika memang telah melalui persidangan, melalui pemeriksaan yang cermat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian terbukti tidak ada bukti yang mendukung, tidak ada apa yang disangkakan, maka itu sudah dianggap selesai. Jadi, mahkamah tidak mengadili detail kasus-kasus yang sudah ada. Kalau lembaga-lembaga lain seperti lembaga penegak hukum terpadu ataupun Panwas telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan, maka itu dianggap selesai, itu fakta hukum. Begitu, saudara termohon. Baik, terima kasih saudara ahli. Artinya persoalan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk diangkat ke tingkat yang selanjutnya. Saudara ahli tadi menyampaikan ini ada pengaduan, ada lembaga yang resmi terkait dengan pemiluan ini, ada DKPP. Seandainya penyelenggara ini dinilai melanggar secara etik. Kemudian ada untuk katakanlah dugaan tindak pidana pemilu atau administrasi, itu kan ada sentra gakumdu. Saudara ahli betul tadi sampaikan. Jadi sudah tidak relevan lagi. Kalau di tataran bawah tadi sudah tidak terbukti dugaan tersebut untuk diangkat lagi ke tingkat selanjutnya, apalagi ke di Mahkamah yang mulia ini. Ya, cukup ya. Baik, makasih. Ya, tadi sudah jelas itu jawabnya. Sekarang pihak terkait, dua pertanyaan juga, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, Pak Bernard, sekarang pihak ada terkait. pertanyaan pendalaman dari pihak terkait, Pak Bernard. Baik yang mulia. Silakan pihak terkait. Ahli, jika dalam pelaksanaan pilkada seluruh tahapan sudah dilakukan dan ada lembaga-lembaga Bawaslu, Gakumdu yang telah menjalankan tugasnya dan sudah diselesaikan di setiap tingkatan atau tahapan, apakah masih relevan sengketa proses tersebut dibawa ke MK, bukan sengketa hasil? Gimana menurut ahli? Ya, saya sudah memberi jawaban pada pertanyaan termohon. Mahkamah tidak mengadili dan tidak mengambil kewenangan lembaga lain. Hal-hal yang tidak terselesaikan oleh lembaga lain atau lembaga lain tidak menjalankan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itulah yang kemudian dipertimbangkan oleh mahkamah sebagai sebuah pelanggaran. Saya kira gitu. Ya, saya kira itu yang sudah terkait. cukup, tadi sudah ditekankan. Ada lagi satu, silakan kalau sudah cukup. Baik, terima kasih. Yang kami hormati ahli, tadi sudah ahli jelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran
hukum dalam proses pemilu, maka dianggap pemilu itu cacat. Namun sebaliknya, apabila semua tahapan sudah dilalui sesuai dengan prosedur hukum, tentunya pemilu itu akan fair dan jurdil, adil. Nah, pertanyaan saya kepada ahli, berbagai macam persoalan yang sudah disampaikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti DPT siluman dan KTP siluman. Pelanggaran demikian, menurut ahli, apakah masuk kategori pelanggaran pidana pemilu atau pelanggaran administrasi pemilu? Bisa mendengar Pak Bernard? Bisa yang mulia. Silakan Pak Bernard direspon. Sekalipun itu tindakan administratif, tetapi kalau itu merupakan bagian dari modus yang menjadi tindak pidana pemilu, maka ia masuk dalam wilayah tindak pidana pemilu. Karena dalam salah satu pasal tentang Undang-Undang Pemilu Kada, setiap orang yang dengan sengaja memanipulasi dokumen ataupun prosedur yang menyebabkan kerugian ataupun yang menyebabkan pelaksanaan pemilu itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, itu diancam pidana. Jadi pelanggaran-pelanggaran administrasi itu bisa merupakan modus, tetapi dia menjadi modus dari tindak pidana. Begitu. Baik, sudah cukup Pak Bernard. Jadi semua pihak sudah mendalami apa yang disampaikan oleh ahli. Sekali lagi Pak Bernard, terima kasih atas keterangannya yang sudah disampaikan dalam persidangan ini. Untuk itu Pak Bernard silahkan untuk meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih Pak. Baik yang mulia, terima kasih yang mulia. Ya, baik, terima kasih. Demikian informasi kali ini. Terima kasih telah menonton, like, subscribe, dan share video ini. Nantikan info-info menarik lainnya dari TV Kita Channel. Jaga kesehatan Anda. Ingat selalu 5M untuk menghindari penyebaran COVID-19. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi kerumunan. Sampai jumpa.